Halo sahabat-sahabat pionir sekalian. Nah teman-teman, hari bahagia bagi para pionir jika sesuai dengan rencana semuanya, maka 30 Desember ya akan ada suatu hari yang bersejarah. Akan ada sesuatu yang bersejarah. Ya. Saya sudah mencatat ada beberapa pernyataan Nicholas ya yang cukup meyakinkan kepada saya teman-teman tentang Picoin. Ini yang langsung bersentuhan dengan mata saya, atau dengan kata lain saya langsung mendengarkan pernyataan itu dari core team, dan saya yakin itu dari Nicholas. Ada beberapa poin yang meyakinkan saya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu ada pernyataan orang lain yang menambah keyakinan itu, sekaligus ini menjadi analisa saya, analisa pribadi ya. Tetapi yang 7 itu adalah, kalau saya bilang itu sudah pernyataan eksplisit daripada Bang Nicholas, maka itu saya punya keyakinan bahwa hanya satu-satunya menggagalkan open mainnet dan 3.14.159 itu adalah Nicholas menipoi. Tetapi itu tidak mungkin ya. Artinya apa? Bahwa pasti akan open mainnet dengan nilai yang sangat tertinggi. Saya harus ungkapkan yang saya dengar sendiri, dan ada penemuan-penemuan yang orang lain dengar, bukan cuma 1-2 orang, tapi ada banyak orang mendengarkan. Artinya itu bisa memberikan referensi, menambah keyakinan bagi saya sendiri dan juga bagi teman-teman. Yang pertama, ini yang berkaitan dengan bersentuhan langsung dengan panca indera saya, mata dan telinga saya. Saya langsung dengar dari, setidaknya dari aplikasi atau Bang Nicholas. Artinya apapun yang keluar dari beranda aplikasi kita itu adalah seizin dengan Nicholas. Yang pertama adalah Nicholas adalah lulusan Stanford University. Ini yang awal-awal tidak dipercaya oleh minta maaf ya teman-teman, tidak dipercaya oleh para penyanyi, termasuk seorang kakek tua manula ya, yang sudah bau-bau tanah gitu ya, tidak mempercayai ya kan gitu. Dia mencela kalau Nicholas itu lulusan Stanford karena dia nggak melihat white papernya kita. Kalau sekarang di X dan di Pintu, berita Pintu, dan juga di berita-berita Indodax, ternyata saya lihat Pintu dari tahun 2000 tahun lalu itu sudah membahas tentang Pi. Bahkan Pintu sudah berani juga membahas dan mulai mereview channel-channel di X dengan mengatakan bahwa menurut berita kreator BTC itu adalah Nicholas. Yang dimaksudkan adalah Nicholas Tokalis. Tapi kalau di sebuah berita, media berita, bukan media para pionir ya tentunya, Elon Musk mengungkap nama kreator BTC, namanya Nicholas ya. Nicholas apa gitu ya. Ini kan indikasinya merujuk ke sana teman-teman. Jadi itu yang pertama, Nicholas adalah lulusan Stanford ya. Yang kedua, pionir akan bahagia sejati abadi. Itu pernah diungkapkan dari channel, dari beranda aplikasi kita. Saya langsung dengar, saya langsung baca, dan reaksi saya saat itu sangat senang lagi. Mungkin teman-teman masih ingat, setiap ada pernyataan yang menurut saya wow gitu, reaksi saya itu seperti orang ya bersemangat gitu loh ya. Itu memang berlisensi ya, reaksi Bang Dema itu. Itu yang kedua, pionir akan bahagia sejati atau bahagia abadi ya, kurang lebih seperti itulah ya. Nah, kalau pionir akan mengalami kebahagiaan sejati atau abadi, maka tidak mungkin Pi itu hanya 800 rupiah
seperti buatan Zeus, ya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ya, sepertinya nggak selesai semua, saya akan bahas ini. Yang ketiga adalah Pi adalah potongan pastel yang sempurna yang tidak dimiliki oleh BTC. Nicholas ini nyomong banget itu ya. Nyomong banget. Kok berani-beraninya menyebut membandingkan Pi dengan BTC ya. Dan tentunya kalau ini kita gunakan narasinya, maka kita akan dianggap orang di luar sana ini orang sombong, nggak tahu apa-apa, ya, terlalu menghayal gitu ya, halu gitu ya. Padahal yang saya sampaikan juga adalah pernyataan Nicholas sendiri. Ini langsung juga bersentuhan dengan mata saya, keluar dari beranda aplikasi. Ya, di bagian ketiga, dia adalah potongan pastel yang sempurna yang tidak dimiliki oleh BTC. Bukan kata saya, kata Nicholas. Ya, saya hanya melanjutkan. Ya, saya percaya aja. Dia lulusan Stanford. Saya lulusan apa gitu ya. Nah, itu yang ketiga. Potongan pastel yang sempurna. Berarti BTC tidak sempurna. Itu kata kasarnya. Dan hanya Nicholas berani ngungkap itu. Ini yang ketiga. Lalu yang keempat, ya. Nah, ini lagi masih berkaitan dengan membanding-bandingkan dengan BTC. Ada orang, jangan bandingkan dengan BTC, bro. Maksudnya bandingkan apa? Iya, tidak sebanding memang. Kalau dibandingkan BTC tidak ada apa-apanya. Lo percaya diri banget ini orang. Iya. Saya hanya melanjutkan dan menyampaikan apa yang disampaikan oleh sahabat saya Nicholas. Karena saya yakin Nicholas. Saya masuk di Note, kemudian di GitHub, saya lihat informasi-informasi. Bagaimana cara masuk di Note? Ya, tentu para penyidik ngerti kan? Nggak ngerti lah. Jadi masuk di Note itu artinya kita konekkan komputer dengan beranda aplikasi kita dengan kode-kode, ya, kode-kode khusus. Di GitHub saya lihat, lalu saya menemukan sebuah pernyataan. Pi tidak dibuat seperti BTC dan ETH. Wah, dia tambahkan lagi ETH yang kripto kedua besar. Pi tidak dibuat seperti BTC dan ETH dengan Stellar. Dengan protokol Stellar. Artinya menggunakan kecepatan transaksi kalau Pi. Kalau BTC dan ETH kagak. Ya, kagak. Nah, di situ dia membandingkan lagi dengan BTC, ya. Maka saya terpengaruh juga dan menganggap BTC itu nggak ada apa-apanya, ya. Karena memang saya nggak punya BTC juga. Tapi kalau toh saya punya BTC, maka saya akan tetap masih mengunggulkan Pi. Karena kita lihat landing awalnya saja, Pi dulu sekitar $1. BTC $1. Pi belum open mainnet saja udah prediksi di bursa-bursa itu $80, 80 sekian dolar. Artinya apa? Sekitar JT-an rupiah, ya kan? Dan keempat, Nicholas membandingkan lagi dengan BTC. Ya. Ini berkaitan dengan yang ketiga. Pi potongan pastel yang sempurna yang tidak dimiliki BTC. Pi dibuat seperti BTC dan ETH. Seperti apa? Dia tahu dong lagi, ya kan? Hanya orang yang bisa ngomong seperti ini yang mengetahui cara kerjanya, ya kan? Misalnya saya punya aplikasi hebat, tidak mungkin saya ngomong ini tidak dibuat seperti ini karena saya nggak tahu aplikasi yang saya sebutkan. Tapi kalau ada orang yang berani menyebutkan, itu berarti dia tahu proses pembuatannya, gitu kan? Nah, makanya di bagian analisa saya tentang logo BTC nanti dengar teman-teman dengarkan ya. Kita tuntaskan dulu. Nah, kemudian di bagian ke-5, Pi di ban 100 tahun ketika ada yang melanggar. Saya sudah membahas juga ini ya, capek-capek ya, berbusa-busa. Enggak juga sih, enggak berbusa-busa karena saya itu paling menjaga nama itu busa-busa itu ya. Kalau dalam berbicara itu harus jaga supaya orang tetap melihat kita baik, tidak menyinyikkan gitu loh ya. Nah, kalau ada yang melanggar maka akan di-ban 100 tahun, ya kan? Apa maksud ini? Kalau landingnya hanya $800, tidak usah juga lu ban, orang akan berbondong-bondong meninggalkan aplikasimu gitu loh, ya kan? Artinya 100 tahun ini bukan
waktu yang singkat. Berarti ada sesuatu aplikasinya, dia menganggap aplikasinya ini sangat berharga sekali, gitu loh ya. Itu yang kelima. Enam, ya. Yang keenam, open mainnet akan bersejarah. Ya. Ini saya dengar juga ini, selain 100 tahun di band, saya dengar, saya baca, open mainnet akan bersejarah. Ini terbaru juga beberapa minggu yang lalu atau bulan yang lalu, dia mengungkapkan bahwa open mainnet akan bersejarah. Sesuatu yang bersejarah itu akan mengubah dunia. Ya. Tidak ada namanya sejarah itu yang tidak mengubah dunia. Bersejarah, iya kan? Ada apa gitu? Dan ini diungkapkan oleh aplikasi beranda kita. Otomatis Nicholas yang mengetahui itu juga, bahkan sumbernya, otaknya. Kalau kita kembali di X, Nicholas masuk di Twitter itu tahun 2008. P-Head Technology, kepala teknologi. Berarti kalau dia kepala, sumber otaknya, ya. P open mainnet, pada saat open mainnet akan bersejarah. Bukan dibilang hari bersejarah, tapi open mainnet sendiri itu akan bersejarah. Bukan hari saat itu saja, tetapi open mainnet itu bersejarah, akan mengubah dunia. Kemudian berikutnya, jaga frasa sandi baik-baik. Nah, itu berulang-ulang kali memperingatkan supaya jaga frasa sandi tetap menambang. Kita dengarkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 list job. Wah, waspada lu ya. Jadi 7 yang langsung bersentuhan dengan panca indera saya, mata saya, telinga saya, ini saya dengar langsung. Maka itu saya yakin sekali, sangat yakin. Nah, kemudian ini pernyataan orang dan ditambah dengan analisa saya. Di kolom komentar saya di video yang kemarin kalau salah, ada teman yang berkomentar gini, penemu blockchain itu adalah, Cendewan mengungkap bahwa penemu blockchain itu adalah Nicholas Kokalis. Iya, kalau dia penemu blockchain pertama berarti dia yang membuat BTC, iya kan? Gitu. Lalu diikuti yang lain yang ya begitu-begitulah ya, yang dipajang di bursa-bursa gitu ya. Kasihan. Ya syukur-syukur BNB bisa tembus jutaan ya. Tapi yang BTC dan ETH yang sering diungkap Nicholas, sepertinya dia tahu sekali ya. Karena dia selalu membandingkan dengan Pi ya. Jadi penemu blockchain itu ungkap istrinya, yaitu sahabat saya juga, Mbak Sendiovan. Kami menciptakan BTC keceplosan ya, dari Unita, dari X. Jadi dia memposting sebuah narasi, dan dalam sebuah wawancara tahun 2020 dia mengungkapkan bahwa Nicholas keceplosan bahwa mereka menciptakan BTC ya. Nah, kemudian ada pernyataan lain lagi dari Mbak Sendiovan. 10 pi akan merubah 7 generasimu. Saya dengarkan banyak di X dan di mana-mana ya, di mana-mana di X. Kalau saya nggak pernah mendengar langsung ya, atau saya kelewatan membaca dari beranda aplikasi ya. Nah itu teman-teman. Kemudian tahun 2008 Nicholas bergabung di Twitter. Artinya kalau kita tahu penemu benar ya, lalu di sana ditulis P Technology. 2011 baru BTC masuk bergabung di Twitter. Nah, kalau kita kembali ke logo BTC itu selalu, kemarin saya sudah menjelaskan juga ya, kok selalu ada 2 ya. Ini ya. Jadi di dalam logo BTC itu teman-teman tersirat, kita lihat dulu, mudah-mudahan masih sempat ini ya, logo BTC. Ini dia logo BTC tersirat Pi, logo Pi ya. Nah teman-teman lihat kemarin nih, aduh, ini ya logo BTC ya. Kalau kita tutup seperti ini, maka ini akan menjadi logo Pi ya kan. Teman-teman lihat, ini Pi sekarang. Jadi dalam logo BTC tersirat
logo Pi. Oke? Itu yang saya analisa saya terbaru ini. Selain yang bersentuhan dengan panca indera saya diungkapkan sendiri Nicholas, maka yang lain itu membuktikan dan cukup bagi saya bahwa saya bisa mengambil kesimpulan Nicholas itu adalah Satoshi ya. Kemudian Pi akan mahal. Ada yang bilang saya halu nggak apa-apa ya. Kalau BTC saja bisa seperti itu. Beberapa kali pernyataan Nicholas mengungkapkan bahwa Pi tidak sama dengan BTC. Pi lebih sempurna, BTC tidak sempurna. Lu bilang saya hanya halu, terserah. Ini hanya melanjutkan pernyataan Nicholas. Salam sukses bagi Pioneer. Ini poin-poin penting menjelang open minded yang kita harus paham. Dan memang semakin meyakinkan kepada kita di akhir-akhir menjelang open minded ini, detik-detik open minded ya, kita akan melihat sesuatu yang dahsyat terjadi. Salam sukses, tetap semangat para pioneer sejati. Here are some of the most popular nutritional supplement products on the market and how Live Good compares. You've got AG1, $99, non-organic. You don't even know what's in the product. Here's another one, $59, not even close to organic. Higher quality, USDA certified organic. Live Good Super Greens, just $24 retail, $18 for members. You guys have seen this one, Super Beets. One ingredient, not even organic, probably cost $3 to make. They're selling it for $40. This is the highest quality cardiovascular health product ever created, USDA certified organic. Live Good Super Reds. How about Momentous, one of the better known nutritional supplement brands out there? This is their creatine. They sell it for $40. This is our higher quality creatine plus HMB for brain health. Just $24.95 retail, $19.95 for members. How about Thorne? You hear about them a lot. They're spending a ton of money trying to get their name out there for low quality products. This is their whey protein isolate. $62 for 30 servings, over $2 a serving. This is our higher quality whey protein isolate with colostrum. 30 servings, just $34.95 retail, $29.95 for members, less than half the price for a higher quality product. You've heard of Liquid IV. This is $24 for just 16 servings. That's almost $50 for 30. Same thing with LMNT, $45 for this pack of 30. This is a higher quality hydration amplifier from Live Good. $24.95 retail, $19.95 member price. That's the Live Good difference. That's why we're the fastest growing company in the industry. If you haven't tried our products yet, make sure you order today. Every one comes with a 90-day empty bottle money back guarantee. You've got nothing to lose, your health to gain. You're gonna love them. Thanks for watching. Have an awesome day. Goodbye, guys. Oke, yang tadi barusan menyampaikan mengenai produk itu adalah CEO dari perusahaan yang bernama Glenn Glinsky. Nah, jadi selain produk kesehatan yang ditawarkan oleh Live Good, di sini juga ada yang namanya produk untuk perawatan kulit untuk pria dan wanita, dan masih banyak produk lainnya untuk perawatan tubuh. Dan yang lebih kerennya di sini ada garansi 100% uang kembali, teman-teman. Jika teman-teman tidak merasakan manfaat apapun dari produk di sini, cukup kembalikan botol kosongnya, 100% uang teman-teman akan dikembalikan tanpa potongan sepeser pun. Dan seperti yang disampaikan oleh Glenn Glinsky barusan, kalian di sini akan mendapatkan harga produk yaitu dengan harga grosir atau dengan harga pabrik. Jadi sangat terjangkau, teman-teman, di sini produknya. Mengenai halal atau tidaknya itu tidak perlu diragukan, teman-teman. Dijamin halal karena produk di sini tidak ada unsur hewan, semua murni dari buah-buahan dan sayuran. Dan semua produk memiliki sertifikat resmi. Dan agar lebih lengkap, gua juga bagikan info peluang bisnis dari produk ini. Jadi selain menyediakan produk yang super keren, di sini kita juga bisa ikut berpartisipasi dalam bisnisnya. Dan di bisnis di produk ini sudah masuk di lebih dari 200 negara, teman-teman. Jadi di sini sangat lengkap, teman-teman. Selain produknya memberikan manfaat kesehatan, kita juga bisa memperoleh kebebasan finansial. Artinya bukan hanya sehat, tapi kita juga bisa menghasilkan uang yang banyak jika mengerjakan bisnisnya.
Tapi jika teman-teman hanya tertarik dengan produknya saja, tanpa menjalankan bisnisnya itu juga boleh. Tentunya di sini kita bebas memilih. Bagi teman-teman yang tertarik dengan produknya saja atau sekaligus dengan bisnisnya, silahkan untuk hubungi kami di no WhatsApp berikut ini. Atau teman-teman bisa langsung bergabung di grup WhatsApp kami, linknya ada di kolom deskripsi atau di kolom komentar. Number 2 helps all of you guys generate some extra income in your spare time from home. Some of you guys generate some serious extra income in your spare time from home. I mean, diamonds are still averaging over $10,000 a month in income. Our diamond bonus pool was about $2,000 again this month. Number of diamonds goes up, volume goes up, those numbers stay almost the same. The crown diamond bonus I think was over $30,000 this month. Big numbers, guys, and it's just the beginning. Semoga bermanfaat infonya teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.